Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai, para ibu nyai, pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan muslimat, fatayat IPPNU, Ansor, Banser yang selalu kami banggakan, dan yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakilinya, beserta jajaran-jajarannya. Yang saya hormati sesepuh kami Kiai Masyukuri dan tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Bukan berarti mengurangi kecintaan kami atau hormat kami kepada para beliau. Dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka apa ini? Harlah Jamiah Hadrah Asyiqal Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Warongasem, Bapak Kepala Desa Warongasem seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan bentuknya apapun, selagi peringatan itu membentuk dan mengingatkan kepada kita semuanya, entah itu bentuknya khaulan, bentuknya ulang tahun, dan lain sebagainya, untuk mengingatkan kita atau kami semuanya, dasarnya menguak kembali sejarah-sejarah supaya kita-kita ini tidak melupakan sejarah. Pasti ada sejarahnya. Berdirinya masjid juga mempunyai sejarah. Nuzulil Quran juga ada sejarahnya. Dan tidak cukup sejarah turunnya Al-Quran saja, tapi rijalul asanid, rijalul ahadith itu pun mempunyai sejarah-sejarah yang luar biasa. Berdirinya madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, madhab sahihah, pasti mempunyai sebab musabab, tidak sembarangan asal berdiri. Yang pertama digali daripada berdasarkan Quran dan hadis atau kitab wa sunnah, bagaimana membuat satu jembatan atau adaptasi dan lain sebagainya, supaya orang awam itu lebih mudah memahami apa yang ada di dalam syariah, apa yang ada di dalam tariqah, dan apa yang ada di dalam ulumil Quran. Orang awam akan mudah memahaminya. Lebih-lebih yang menjadi muamalah harian seperti sholat, rukunis sholat, arkanus sholat, mubtilatul wudu, arkanul wudu, nawakidul wudu, dan lain sebagainya, dipecahkan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin. Tidak sekadar mengarang kitab Al-Um atau Muwatta, Fathul Mu'in, dan kitab-kitab yang lain seperti Imam Nawawi, namanya kitab Majmu'in Nawawi. Beliau pasti takut kepada Allah apabila mengarang kitab, mengumpulkan kaul-kaul di dalam kitabnya,
takut kalau kelak menjadi tuntutan di hadapan Allah karena mengfatwahkan yang tidak tepat dan mengfatwahkan yang tidak benar. Beliau dalam ijtihad cukup ilmunya, di dalam balaghahnya, nahwunya, sarafnya, mantik, bayan, ma'ani. Tidak cukup dari itu, para ulama-ulama kita mengetahui tentang ilmu antropolog. Tidak itu saja, bahkan matematika beliau sangat mahir dan lain sebagainya. Lain daripada itu, sejarah tentang rijalul asanid dalam ilmu hadis memang memerlukan sejarah-sejarah. Siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim, siapa Imam Tirmidzi, siapa Imam Nasai, siapa Imam Baihaqi, siapa Imam Abu Nuaim, dan tokoh tasawufnya Hasanul Basri, Abi Yazid Al-Bustami, Hasan At-Tsauri, Imamun Al-Ghazali, Imam Ahmad Al-Ghazali, Abil Qasim Al-Junaidi, Sayyid Taifah, dan panjenenganipun Ma'rufil Qurhi, Sirri Sakti, dan lain sebagainya. Beliau pun mempunyai sejarah yang indah, tapi cukup menelan kepahitan bagaimana beliau di dalam meneteskan secercah tinta untuk pembengkalan, membuat satu kemanfaatan untuk regenerasi, mampu meneruskan atau tidak. Diteruskan beliau oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, sampai ke Jaziratul Hadramiyah, sampai ke Al-Masri, sampai Al-Maghribi, dan lain sebagainya. Beliau mampu menelurkan mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya, sehingga menjadi penerang-penerang di daerahnya. Penerang tidak cukup, penyejuk di zamannya, bisa menyelesaikan segala permasalahan, konflik dari segala berbagai di zaman dunia Arab sudah diselesaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terlepas berkiblat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang real saja, yang banyak disebut, yang banyak diceritakan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau belum risalah, belum diangkat menjadi rasul. Bahkan ada yang menerangkan riwayat ini sebelum umur 25 tahun. 25 ke bawah, 20 ke atas. Ketika konfliknya dunia Arab, mengapa dunia Arab yang begitu cukup ilmu pengetahuannya, ilmu kedokteran paling tertua hanya 3: Arab, Persia, Cina. Bahkan pada waktu itu, sebelum Rasulullah jauh dilahirkan, sudah bisa menemukan alat-alat bedah, alat-alat operasi, dan di zaman itu sudah mampu bedah sesar, walaupun prakteknya dengan unta dahulu. Ketika unta itu tidak mampu untuk melahirkan, kedokteran itu sudah berani menguji coba dengan bedah sesarnya, padahal kita pikir biusnya kayak apa. Dahulu biusnya lokal, sekarang sudah diketemukan. Dulu biusnya total, sekarang sudah ditemukan bius lokal. Sambil diajak tertawa, bergurau yang dibedah sambil mengangkat bayinya. Luar biasa pengetahuan-pengetahuan. Itu sudah diketemukan dari zaman dahulu. Tidak cukup dari itu saja. Dunia Arab pada waktu itu sudah pakaiannya sudah rapat, sudah rapi. Maka ketika turun surat jilbab, tinggal menutup rambut saja. Sedangkan sebagian di dunia luar Arab masih Allah yang tahu di dalam cara berpakaian. Yang ketiga, ilmu aljabar yang sekarang diganti matematika, bersumberkan dari dunia Arab.
dan lain sebagainya. Di dalam penguasaan ilmu falak tidak cukup karena padang Sahara saja pengetahuan ilmu falak, sampai di laut pun dunia Arab cukup menguasai. Mengapa tetap mendapat predikat jahiliyah? Karena apa? Pada waktu itu dunia Arab hanya muta'assibin, ta'assubnya, fanatiknya kepada kelompoknya melebihi fanatiknya kepada kebangsaannya. Kalau sudah kepentingan gobailnya, sukunya, terkadang pertempuran itu terjadi pada waktu itu yang tidak bisa diterima oleh logika, yang tidak bisa diterima oleh logik. Hanya merasa terhormat, merasa kehormatannya tersinggung. Terkadang hanya masalah gamis atau baju saja keinjak. Itu terjadi pertempuran-pertempuran yang tidak bisa diterima oleh akal. Sebabnya kalau pertempuran mempertahankan ideologi, pertempuran yang menggoyahkan tanah airnya, pantas masih bisa kita terima. Tapi ini yang lucu, permasalahannya berbeda. Kelompok di antara salah satu yang lain merasa paling tertinggi, gobail ini merasa tertinggi. Disinilah mengapa Rasulullah dilahirkan dari dunia Arab dahulu. Itulah. Dan pada waktu itu satu kejadian yang luar biasa, ketika mau memasukkan Hajar Aswad ke Ka'bah, semua merasa gobail itu merasa paling tinggi, berebut harus kelompok saya, yang satu tidak bisa, kami bani ini, bani ini, bani ini, tidak terima dimasukkan orang lain, hampir saja meneteskan darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya boro-boro sepakat. Sepakat apa diantaranya? Sudahlah, sekarang keputusannya barang siapa pemuda yang jujur pertama kali masuk waktu subuh di Masjidil Haram, di Ka'bah itu, itulah yang berhak untuk memasukkan Ka'bah, Hajar Aswad. Ternyata waktu subuh yang datang seorang pemuda. Siapakah beliau? Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat baginda Nabi yang memasukkan. Anehnya, biasanya walaupun tidak semuanya, kalau sudah merasa terpilih, apalagi jiwa muda ikut berbicara, akunya mesti muncul. Aku sapa dhisik aku, apa nembe weruh karo aku, macam-macam akunya itu muncul. Tapi Rasulullah tidak. Begitu mendapatkan kepercayaan dan amanat, langsung akuismenya sama sekali tidak nampak, justru serobannya digelar. Mana ketua suku per ketua suku, kepala suku ini, kepala suku itu, dan lainnya diambil satu persatu untuk bersama-sama memegang surban yang ditaruh di tengahnya adalah Hajar Aswad, sehingga diangkat kebersamaan, masuklah Hajar Aswad oleh tangan yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapat gelar Al-Amin. Yang memberikan gelar Al-Amin pada waktu itu, saya bertanya, apakah sudah muslim semuanya atau belum? Pada waktu itu kaum jahiliyah masih mampu memberikan kehormatan kepada baginda Nabi Al-Amin. Saya sekarang bertanya terkadang, kemana Al-Amin? Al-Amin sekarang yang bisa dipercaya untuk suri tauladan, tuntunan, penyejuk, pengayom, memberikan contoh kepada bangsa dalam contoh ekonomi, contoh dunia pertanian, contoh ilmuwan,
melahirkan intelektual dan lain sebagainya. Sejuk rasanya, harapan ke depan untuk umat ini, karena regenerasi umat ini mampu untuk menjawab tantangan umat. Lebih-lebih kita tarik dalam Indonesia ini, regenerasi kita telah menyiapkan diri karena selalu bercermin kepada Al-Amin, sehingga Al-Amin masuk kepada dirinya satria-satria kaum kaulo muda yang ada di Indonesia, siap untuk menjadi satria yang mempunyai predikat Al-Amin, menjadi penyejuk, menjadi tuntunan, siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Saya terkadang prihatin, mudah dipicu, mudah dibenturkan. Apalagi zamannya musim SMS, yang masuk ke YouTube, yang masuk ini jarang kita pelajari. Mungkin saya yang salah paham, isinya kok panas toh. Solusinya apa? Ingatlah wahai generasi muda, kalian yang aku banggakan, khususnya Habib Lutfi, mungkin Pak Camat pun sama, Pak Kapolres sama, Pak Kapolsek sama, Pak Dan Ramil sama. Kita dengan beliau-beliau tidak terlepas, mau tidak mau tergilas oleh masa tua, faktor umur, tenaga, pola pikir. Lalu kepada siapa kami ini mengharapkan untuk ke depan bangsa ini? Kalau tidak di pundak-pundak kalian untuk bisa menjawab. Kenalkah semuanya kalian ini peta Indonesia? Mengapa si Habib Lutfi kemana-mana mesti ceritanya menjurusnya ke NKRI? Karena sudah melentur nasionalisme. Kalau amal ma'ruf sudah banyak kiai-kiai yang bicara, habaib pun tidak kurang. Tapi masalah Indonesia, melenturnya nasionalisme, melenturnya Handar Beni merasa memiliki, mulai melentur, tidak mempunyai kebanggaan. Mestinya harus tumbuh di hati kita, diberi oleh Allah Ta'ala segumpal tanah yang disebutkan tanah air Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Lihat Sumatera kesuburannya, lihat Kalimantan kesuburannya, lihat Sulawesi kesuburannya, lihat Papua kesuburannya, lihat Jawa ini kesuburannya, belum pulau-pulau yang kecil, pertambangannya luar biasa dan lain sebagainya luar biasa. Mengapa kita masih banyak yang menjadi kuli, tidak menjadi tuan tanah, tidak menjadi tuan rumah? Karena sebab apa? Jangan menyalahkan orang lain, karena kita belum siap sebagian. Itulah kesian kita ini. Coba bangkitkan kembali kita menjadi Al-Amin, Al-Amin, menjadi contoh-contoh yang luar biasa. Kesuburannya Republik ini banyak yang ngincer. Nanti kalau sudah pangan dalam dunia pertanian negara-negara yang lain mulai kendor penghasilannya melorot, Indonesia lah akan jadi incaran beberapa negara, oknum-oknumnya. Dan disinilah akan menjadi ajang yang disebut daerah ekuator itu tadi. Negara lain akan titip di sini 10.000 hektar, yang satu 100.000 hektar, yang lainnya lainnya entek suwi-suwine awake dhewe ora diopo-opo. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita tidak tumbuh merasa Handar Beni, merasa memiliki, merasa mencintai kepada bangsa ini, karena di dalam bangsa ini ada satu umat Islam yang luar biasa, yang membawa misi rahmatan lil, mampu kalian membawa rahmatan lil alamin? Mampu.
menjadi rahmah luar biasa. Sebagaimana kita meniru baginda Nabi, dunia Arab kesejukan yang tadinya hampir pecah belah, rukun, kompak. Jakarta kecil dibandingkan Indonesia ini lebih besar mana? Perhatikan yang besar. Nah itulah, mari jaga keukhuwahan, kesatuan, persatuan Indonesia ini. Dengan apa? Membawa ajaran baginda Nabi rahmatan lil alamin. Kita tanam kembali pertanian ini, kita hidupkan ekonomi, kita hidupkan. Dari mana Habib caranya? Caranya kita demen dhisik. Enak ora enak, jenang ora enak, tapi wae wong dhewe suka aku mbateni wong dhewe sadurunge aku mbateni wong liya. Tanamkan itu. Sandale kurang apik, ora apik wae produksi dalam negeri, aku luwih seneng timbang aku mbateni wong liya, suka abatine aku mbateni sedulurku dhewe, wong Jawa, wong Indonesia, luwih seneng aku. Mestinya itu tertanam. Nah itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan lain sebagainya. Kalau ini kita sudah fanatik, hasil karya Bumi Pertiwi Indonesia ini dari dunia pertanian, kita pinter mengemasnya dan lain sebagainya, orang sampai puluhan tahun ekonomi Indonesia akan bangkit kembali dengan lebih baik. Begitu pula dalam dunia pertanian. Sering tak ceritake, saya waktu pulang dari Singapura sama Haji Mursidi sama Pak Purwono, habis mangan kebuli khol ngorongane temenanan. Akhirnya sambil menunggu boarding, kita cari minuman yang sejuk. Wah, minuman kalengan banyak sekali. Enggak lama datang temannya Pak Pur dari Jepang. Begitu sama-sama cari minuman, pasti kita milihnya yang mahal. Gaya dong waktu di Singapura loh, cari yang top. Satu teman Jepang ini muter saja, apa sih? Ternyata dapat yang di pojok, tulisan made in Japan. Kata Pak Pur, Sang, sana kalau kamu panggil Pak Sang, ini kan lebih enak, kamu cari-cari kemana-mana sih, kenapa? Ya betul Pak Pur, kalau ini kan harganya apalagi buatan Amerika, ini buatan Nederland, wah sumber buah-buahan yang top-top. Kalau ini kan punya negara kami. Nah kalau kita beli yang punya negara lain, berarti income saya masuk ke negara lain. Enak tidak enak kan punya negara kami, jadi income kami kan masuk ke negara kami. Itulah hebatnya. Saya mendengar itu kayak ditampar. Ya Allah, mestinya kita yang mempunyai jiwa begitu, yang diwarnai, yang dipoles, yang dipunyai fondasi al-Islam, tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga ini menjadi contoh yang luar biasa. Mari kita jangan malukan sesepuh-sesepuh kita. Jangan kita malukan para pejuang-pejuang kita. Jangan kita malukan ulama-ulama kita terdahulu, pendiri bangsa dan lain sebagainya, sampai kepada apa ini namanya, Al-Mustafa itu, Asyiqul Mustafa. Namanya kok enak meneh, Asyiqul Mustafa. Ning sayange asik kakean, mahabai kurang. Muga-muga asyik buahnya mahabbah. Mahabbah kepada siapa? Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya yakin kok segini banyaknya ini, kalau tidak cinta sama Rasulullah ya tidak mungkin ini kepenuh sampai jam 12:30 masih begini hebatnya. Jam 12:05. Luar biasa. Saya yakin, saya husnudon,
Tinggal doa saya satu sajalah. Ya Allah, semoga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di kuburnya mau memandang kalian semuanya, mau melihat kalian semuanya, dan besok dipanggil ta'ali ya ummati, ta'ali ya abdi, ta'ali ya muhibbi. Semoga kita dilihat oleh Rasulullah, sebab ana indaman shalla alayya, Rasulullah bersabda, saya selalu berhadapan dengan orang-orang yang membaca salawat kepadaku. Dengan pelantara membaca salawat, asyikul Mustafa jadi pelantara juga supaya kita dipandang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling repot cuma satu, setelah dipandang, setelah kita asyik, mampukah kita bisa membawa keasikan itu kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan orang yang cinta kepada Rasulullah, ikut sunnahnya, ikut torekohnya, menjauhkan dari segala bentuk larangannya, sehingga kita menjadi toladan al-amin, 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 seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayat wa nihayat, khalifatullah fi khazainil ardi was samawat, wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat, salatan taftahu lana biha ababal khairat was sa'adat fid darid dunya wa fid daril ma'ad, wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina wa fi abnaina, khususan ikhwanuna min ahlil warongasem wa min ahli Pekalongan wa baladana Indonesia khassah, wa barik lana fi auladana waj'alhum min ibadikas salihin wa la taj'alhum fitnatan fid dunyana wa ukhrana, wa najjina ya Allah ya Rabbi yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, wa tunjina biha wa iyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat, ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat, ya awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, idfa' annal bala alladhi yakhruju minal ard wa yanzilu minas sama, wa min kulli mihnatin wal imtihan, khususan fi baladana al muslimina khassah Indonesia wa ammah, wa baladal muslimina yamanina wa syamina wa masrina wa kulla biladil muslimin ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah. Bisirril Fatihah. Kula tak tawasul ning nek kula mandeg njaluk ring Allah taala masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salah syani zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarrin wa bala alladhi yakhruju minal ardi wa yanzilu minas sama, wa minal masyaqqati wal qahtan ma dhahara minha batan, wa min jami'il amradil badan fid zahiran wa batinan, wa min kulli fitnatin fi ayyi jihadin minal biladil muslimin 'ammah wa ahlaha wa man fiha aynama kanu masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha, unsurna wa iyahum binusratik fil harakati was sukun, wa ja'alna min hizbika alladhi wafaqtahum li fahmi kitabikal maknun linadkhula fi khirzi qaulika ala inna hizballahumul muflihun, ala inna hizballahumul ghalibun, wa jalibatan likulli khair lana wali walidina wali auladina wa abnaina wa dzurriyyatina wa itratina wa ahbabina wa liman ahabbana liman ahsana ilaina fi
khususan fi hadal majlis tawassalna bika ya Rasulullah, tasyafa'na bika ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ilal maula al-azim, ilal maula al-azim, kathru hajati hajati hajati. Bijahika ya Rasulullah, indallah bijahika ya Sayyidi ya Rasulullah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi salatan tutabbitu fi qalbil iman wa tuhafidunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayat wa taftahu li biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Sebelum ditutup majelis malam hari ini, saya mewakili dari Kanjus Sholawat memberikan pengumuman yang pertama bahwa insyaallah Maulid Akbar Kanjus Sholawat Pekalongan Lil Maula Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya tahun ini akan jatuh pada tanggal 8 Januari jam 8 pagi sampai dengan selesai, atau hari Ahad 8 Januari sampai dengan selesai. Kemudian rangkaian acaranya dimulai dari hari Jumat. Hari Jumat ada pernikahan nikah massal gratis seperti biasa. Hari Sabtunya ada pawai panjang jimat, lalu malam akan dilanjutkan dengan manakib. Setelah itu ada hiburan musik gambus. Kemudian acara intinya pada hari Minggu tanggal 8 Januari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Mudah-mudahan panjenengan bisa menghadiri majelis nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, pada tanggal 12 Januari rangkaian Kanjus Sholawat akan berada di Pondok Pesantren Al-Mabrur Warongasem dari Kiai Maskuri Abdul Manan Warongasem tanggal 12 Januari jam 19.30 sampai dengan selesai. Ini dari kami, wala afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.